Kerap dirundung di sekolah, bocah SD nekat mengakhiri hidupnya. Kekasih tersangka Mario Dandi Satrio AG kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Kementerian atau lembaga lainnya. Presiden murka pada pejabat negara yang pamer harta dan kekuasaan. Pada kita, pada bawahan kita. Ya halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami seperti biasa Pram sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Nah pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta pemirsa, di mana ada 2 pelaku perampokan bersenjata tajam terhadap wanita tunarungu di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur ini akhirnya ditangkap. Aksi komplotan perampok sempat viral di media sosial. Rekaman CCTV dan video amatir saat aksi perampokan terhadap wanita tunarungu yang menepi di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur viral. Komplotan perampok berhasil menggasak 2 unit ponsel dan kalung emas seberat 4 gram, lalu melarikan diri. Setelah mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa korban dan sejumlah saksi, 1 pelaku Darwis 31 tahun sebagai eksekutor ditangkap di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi juga menangkap 1 pelaku lain bernama Jepri 27 tahun, tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel milik korban, sedangkan kalung emas dan 1 ponsel lain telah dijual pelaku. Kemarin kita lakukan penyelidikan dari TKP berupa CCTV dan yang lain-lain. Kemudian kita lakukan observasi ke lapangan, menemukan titik TSK bersembunyi di Kampung Bahari. Kita berhasil menangkap kedua pelaku tersebut. Guna kepentingan penyidikan, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Putar balik sembarangan lantaran hendak melawan arah, bajai ugal-ugalan tertabrak pengendara motor. Sementara di Serang, Banten pemirsa, sebuah minibus hilang kendali dan terjatuh ke dalam parit dekat sungai. Kamera dashboard sebuah mobil yang tengah melintas di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah bajai dan pengendara motor. Tanpa memperhatikan kondisi arus lalu lintas di belakangnya, bajai ugal-ugalan yang berada di sisi kiri jalan tiba-tiba berputar arah 90 derajat ke arah kanan. Di saat bersamaan muncul pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang sama, hingga akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Kencangnya benturan membuat pengendara motor terpental melewati bajai, sementara kendaraannya langsung terlindas. Korban yang masih mampu bangkit sempat emosi hingga nyaris terlibat baku hantam. Beruntung keributan tak terjadi setelah dilerai warga. Peristiwa kecelakaan tersebut diketahui berakhir damai karena sang sopir bajai bersedia memberikan ganti rugi atas biaya pengobatan dan kerusakan sepeda motor korban. Sementara itu, 1 unit minibus dievakuasi dari dalam parit dekat sungai di Jalan Akses Polda Walantaka, Kota Serang, Banten. Kendaraan ini terjatuh dan terbalik hingga menyebabkan para penumpangnya mengalami luka-luka. Diketahui sebelumnya warga mendengar teriakan meminta tolong dari arah sungai dan saat dilihat ternyata mobil sudah terjatuh. Diduga hal ini terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi lalu hilang kendali dan oleng ke kiri. Akibat peristiwa ini pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Provinsi Banten untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta dan Serang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral sebuah mobil patroli Satuan Lalu Lintas Polda Sumatera Utara tabrakan dengan pengendara motor di Jalan Lintas Sumatera Balige, Medan Toba, Sumatera Utara.
Polisi nabrak bang. Diri bang. Dalam video berdurasi 1 menit, sepeda motor rusak parah sehingga pengendara mengalami patah tulang di bagian tangan kanan. Korban yang berusia 15 tahun saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Vita Insan Pematang Siantar karena mengalami tabrakan dengan mobil patroli yang dikemudikan Aibda Juni Andi Saragi. Saat mobil patroli iring-iringan bersama rombongan pejabat menuju Balige dari Medan, sepeda motor melaju dari sebelah kanan lawan sehingga berbenturan dengan mobil. Ada satu kendaraan yang dari belakang kemungkinan diduga kencang atau bagaimana, kaget melihat ada kendaraan di depan dia berhenti. Nah, dia mungkin tidak sempat memperlambat kendaraannya atau bagaimana, kita tidak tahu, tapi dia langsung ngambil ke kanan. Dia melewati kendaraan tersebut yang memperlambat tadi. Nah, disitulah dia bersenggolan dengan kendaraan patwal. Terlibat kasus pencurian dengan modus kencan sesama jenis, 4 pria diciduk polisi. Modus yang digunakan dengan cara kenalan dengan para korban melalui aplikasi kencan online. Kurang dari 24 jam pasca menerima laporan dari korban, tim Opsnal Satreskrim Polresta Balerang berhasil menangkap para pelaku di sebuah hotel di kawasan Baloi, Batam. Para pelaku merupakan komplotan pencurian dengan kekerasan atau curas dengan korban kaum homoseksual yang mereka kenal melalui grup online LGBT. Isak tangis keluarga pun pecah saat para pelaku diamankan petugas kepolisian. Keluarga tak menyangka jika pelaku merupakan komplotan penyuka sesama jenis. Pihak kepolisian dari Polresta Barelang mengatakan dalam menjalankan aksinya, komplotan yang terdiri dari 4 orang ini sudah memiliki peran masing-masing, di mana satu pelaku bertugas mencari calon korban dari sebuah aplikasi kencan. Setelah menemukan korban, salah satu pelaku lain melakukan kencan sesama jenis. Kejahatan ini sudah dilakukan komplotan Syafi sejak beberapa waktu lalu. Sementara itu, selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam milik korban, uang tunai, serta kartu ATM milik korban. Alhamdulillah ya, tim kami dari Satreskrim Polresta Barelang, saya apresiasi kinerja daripada Satreskrim beserta jajarannya dalam mengungkap kasus curas ini, ya, pencurian dengan kekerasan. Ini ya modusnya itu sesama LGBT ya, mohon maaf ya. Bahwasanya modusnya yaitu tersangka ini, pelaku ini, untuk menjerat korbannya ini melalui sarana aplikasi LAN ya. Pelaku mengaku sudah 5 kali melakukan aksinya dan semua korbannya adalah kaum homoseksual yang dikenalinya secara online. Menurut pelaku, aksi kejahatan terhadap kaum homoseksual mudah dilakukan sebab korban lebih mudah tertipu oleh pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Kabupaten Serang, Banten tenggelam saat berenang di bekas galian pasir. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Teriak histeris keluarga tak terbendung mengetahui korban ditemukan sudah meninggal dunia. Korban yang tidak bisa berenang ini terjebak di dalam kubangan lumpur sedalam 3 meter di Kampung Curug Barang, Kecamatan Mancak, Serang, Banten. Peristiwa terjadi saat korban bersama teman-temannya bermain di lubang bekas galian usai pulang sekolah. Namun naas tiba-tiba korban tenggelam. Ada anak lari-lari basah-basahan kuyup dengan keadaan nangis, dia melaporkan ada temannya yang tenggelam. Nah, ada tenggelam itu ya langsung sigap dengan tetangga dan juga orang tua korbannya langsung mengevakuasi secara manual. Warga bersama petugas BPBD setempat berusaha mengevakuasi korban. Setelah 1 jam pencarian, tubuh korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Puskesmas Mancak. Pencarian selama kurang lebih 15 menit, diduga kedalaman air itu mencapai 2 meter lebih atau sampai 3 meter karena saya menyelam sekali itu tidak nyampe ke dasar.
dan kemudian masyarakat mencoba bergantian dan ada yang merasa menyentuh bagian tubuh dari bagian kaki dari si korban. Nah, setelah itu dipastikan bahwa korban betul-betul ada di. Jasad korban sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur nekat mengancam gurunya dengan menggunakan parang hanya karena tak terima ditegur saat pelajaran olahraga. Ya, akibat ulah tidak terpujinya pemirsa, kini pelajar tersebut dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Aksi tidak terpuji dilakukan seorang pelajar SMK di kota Samarinda, Kalimantan Timur, tengah viral di jagat maya. Dalam video berdurasi 43 detik, tampak seorang pelajar berseragam olahraga tengah mengamuk sembari menantang gurunya dengan menggunakan parang. Diketahui pelajar itu emosi hanya karena tidak terima ditegur oleh gurunya saat pelajaran olahraga. Bermula saat pelajar tersebut tengah mengikuti pelajaran olahraga lempar bola. Dalam olahraga tersebut terdapat aturan, apabila bola terlepas dari tangan, maka akan mendapatkan sanksi push up. Karena tidak berhasil menangkap bola, pelaku kemudian diminta gurunya untuk melakukan push up. Namun pelaku tidak terima dan memilih mengambil sebilah parang di rumahnya, kemudian nekat menantang gurunya berduel. Ternyata dia menangkap bolanya lepas, dia nggak mau ngambil lagi. Nah, dia duduk aja, duduk malah pergi dari permainan itu, duduk di motor. Motor ini kan di lapangan sini, Pak. Nah, setelah ditegur Pak guru olahraganya, dia nggak ditegur, kamu tahu sanksinya enggak? Karena sanksinya udah dikasih tahu tadi sekojam. Tahu Pak, nanti tidur katanya gitu, jawabnya gitu sama gurunya. Kaki, dia keluar, pulang. Tidak semakan gurunya, balik bawa parang. Pasca kejadian tersebut, pihak sekolah kemudian memutuskan untuk mengeluarkan pelajar itu dari sekolah. Kendati demikian, pihak sekolah bersedia untuk memberi fasilitas kepada pelajar tersebut untuk pindah sekolah lain maupun mengikuti paket C. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Diguyur hujan deras, pemukiman warga di Kampung Ledok, Kota Jember, Jawa Timur terendam banjir. Tak hanya di Jember, banjir juga melanda wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dan juga Sragen, Jawa Tengah. Inilah kondisi Sungai Jompo yang membelah Kota Jember. Ketinggian air yang hampir melampaui jembatan membuat warga panik. Banjir kali ini membuat warga yang tinggal di hilir, tepatnya di kawasan pemukiman Kampung Ledok di Jalan Raya Sultan Agung resah. Warga mengaku sejak dulu di wilayah ini tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Warga pun meminta Bupati Jember memberi solusi konkret agar banjir serupa tidak terjadi kembali. Sementara itu, 3 orang tewas akibat tersetrum saat banjir melanda pemukiman Kampung Cirumpak, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Ketiga korban tewas adalah Saiful usia 18 tahun, Jamaludin 22 tahun, dan Arya 20 tahun. Para korban tewas tersetrum saat memindahkan pompa air yang tergenang banjir. Korban langsung dimakamkan karena dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya dugaan kekerasan pada ketiga korban. Ada beberapa dugaan yang kami temukan di TKP, namun saat ini masih dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polres berserta Polsek Teluk Naga, Satreskrim. Ada dugaan kabel yang mengelupas dari kompresor air. Jadi masih didalami saat ini di TKP. Banjir juga terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 1 meter membuat petugas bergerak cepat mengevakuasi warga. Sebanyak 50 warga diungsikan di rumah kepala desa, sedangkan yang lainnya mengungsi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Banjir ini diakibatkan tingginya intensitas hujan yang menyebabkan Sungai Bengawan Solo meluap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak berdemo menuntut Polda Sumatera Utara mengusut perusahaan kelapa sawit swasta yang 13 bulan tidak membayar gaji mereka. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.